Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Eka Putra dengan NIM C1051191079. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pada ujian akhir semester pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu survei tanah dan evaluasi lahan. Berikut videonya. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu klasifikasikan iklim wilayah tersebut dengan klasifikasi Odelman atau Smith dan Ferguson. Untuk catatan, cantumkan cara mengklasifikasi dan perhitungannya. Baik, di sini saya akan menggunakan klasifikasi iklim wilayah menggunakan klasifikasi iklim Smith dan Ferguson, yang dimana klasifikasi iklim Smith Ferguson dapat dilihat sebagai berikut. Pertama adalah bulan basah atau BB. Bulan basah atau BB merupakan jumlah curah hujan lebih dari 100 mm per bulan. Selanjutnya adalah bulan lembap, yang dimana jumlah curah hujannya berkisar di antara 60 sampai 100 mm per bulan. Dan yang terakhir, bulan kering, yang dimana jumlah curah hujannya berkisar antara kurang dari 60 mm per bulan sampai 60 mm per bulan. Selanjutnya adalah langkah untuk menentukan iklim Smith-Ferguson. Pertama, kategori sangat basah, yaitu Q sama dengan 0 sampai 14,3%, masuk ke dalam tipe iklim A. Selanjutnya adalah kategori basah, di mana dengan Q sama dengan 14,3 sampai 33,3%, masuk ke dalam tipe iklim B. Selanjutnya ada kategori agak basah, Q sama dengan 33,3 sampai 60%, masuk ke dalam tipe iklim C. Selanjutnya adalah kategori sedang, di mana Q sama dengan 60% sampai 100%, masuk ke dalam tipe iklim D. Selanjutnya adalah kategori agak kering, Q sama dengan 100 sampai 167%, masuk ke dalam tipe iklim E. Selanjutnya adalah kategori kering, Q sama dengan 167 sampai 300%, masuk ke dalam tipe iklim F. Yang selanjutnya adalah kategori sangat kering, Q sama dengan 300 sampai 700%, masuk ke dalam iklim G. Selanjutnya adalah kategori iklim ekstrim, Q sama dengan lebih dari 700%, masuk ke dalam tipe iklim H. Nah, ini merupakan tabel dari tahun 2010 sampai 2019. Kemudian untuk keterangannya, bulan basah dari tahun 2010 sampai 2019 dengan total 110 bulan basah dengan rata-rata 11. Kemudian untuk bulan keringnya dengan total 5 dan rata-rata 0,5. Kemudian untuk bulan lembab tidak berbeda jauh dengan bulan kering, yaitu totalnya ada 5 bulan lembab dari 2010 sampai 2019 dengan rata-rata 0,5. Kemudian untuk perhitungannya, Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah dikali 100%. Jadi kita masukkan angkanya. Untuk bulan kering totalnya rata-ratanya 0,5 dibagi dengan rata-rata bulan basah, yaitu 11, kemudian dikalikan 100%, dapatlah angka 4,5 yang masuk dalam tipe iklim A dengan keterangan sangat basah. Dan selanjutnya adalah soal nomor 2. Ada berapa SPT pada lokasi penelitian, serta penentuan SPT berdasarkan apa? Pada lokasi penelitian terdapat 3 SPT. Yang pertama ada SPT 1, tipik sulfisapris. Tipik sulfisapris merupakan ordo tanah histosol, termasuk dalam klasifikasi tanah CSR FAO 1983. Kemudian cara untuk menentukannya ialah dengan cara memperhatikan pertama ketebalan gambut, kematangan gambut, KTK, kejenuhan basah, reaksi tanah, serta C organik tanahnya. Selanjutnya SPT 4,
sulfik hidraquin. Cara menentukan satuan peta tanah SPT4 adalah dengan cara memperhatikan pertama ketinggian topografi mulai dari 0 sampai dengan 5 dpl, kemudian lereng kurang dari 3%, drainasenya terhambat, tinggi muka air 41 cm, struktur tanahnya masif, tekstur tanahnya lempung berdebu, serta konsistensinya agak lekat dan agak plastis. Kemudian ciri-ciri morfologi yang tampak pada lapisan 0 sampai 30 cm, warna tanahnya coklat gelap ke kuning-kuningan dengan kode 10YR 3/6. Kemudian pada kedalaman 30 sampai 60 cm, warnanya abu-abu sangat gelap, yaitu dengan kode 10YR 3/1. Selanjutnya adalah tekstur tanahnya lempung berdebu. Kondisi tanah selalu dalam keadaan jenuh air, serta pada kedalaman 0 sampai 30 cm, reaksi tanah sangat masam dengan pH 4,45. Lalu pada kedalaman 30 sampai 60 cm, reaksi tanah dengan pH 4,48. Kemudian kematangan tanahnya tergolong mentah dan kedalaman piritnya 66 cm. Nilai KTK tergolong tinggi pada kedua kedalaman, yaitu 35,40 dan 29,9 ME per 100 gram. Dan terakhir adalah nilai KB tergolong sangat rendah, yaitu 8,84% dan 9,73%. Terakhir, SPT 6 tipik idip semen adalah orde tanah molisol, termasuk dalam klasifikasi tanah sistem USDA. Kemudian cara untuk menentukannya adalah dengan memperhatikan 1. Ketinggian topografi 0 sampai 5 dpl, lereng kurang dari 3%, drainasenya agak cepat, muka air tanah 100 cm dengan kedalaman efektif lebih dari 120 cm. Struktur tanahnya butiran tunggal, teksturnya pasir berlempung, serta konsistensinya tidak lekat serta agak plastis. Kemudian ciri-ciri morfologinya pada lapisan atau kedalaman 0 sampai 30 cm, warna tanahnya agak coklat sampai warnanya coklat dengan kode coklat gelap dengan kode 10YR 3/3. Kemudian pada kedalaman 30 sampai 60 cm, warna tanahnya adalah merah kehitam-hitaman dengan kode 10R 3/3. Tekstur tanahnya pasir, tidak terdapat warna karatan, konsistensi tidak lekat serta agak plastis. Kemudian reaksi tanahnya masam pada kedalaman 0 sampai 30 cm, reaksi tanahnya yaitu 5,21, serta pada kedalaman 0 sampai 30 sampai 60 cm, reaksi tanahnya 5,23. Kemudian adalah kedalaman piritnya lebih dari 120 cm, kedalaman muka air juga lebih dari 120 cm. Nilai KTK tergolong rendah, yaitu 12,91 pada kedalaman 0 sampai 30 cm, dan pada kedalaman 30 sampai 60 cm nilai KTK-nya 11,84. Dan terakhir adalah nilai KB. Nilai KB-nya tergolong sangat rendah, yaitu 17,74% dan 14,10%. Adalah soal nomor 3. Interpretasikan data kimia dalam satu rangkuman tabel dengan menggunakan kriteria penilaian sifat-sifat kimia tanah PPT 1983. Pertama, sifat kimia tanah. pH pada kedalaman 0 sampai 30 dan 30 sampai 60. pH-nya 4,36 sampai dan 3,95 dengan kriteria sangat masam. Kemudian pada SPT 4, pH-nya 4,45 dan 4,48 dengan kriteria sangat masam. Lalu pada SPT 6, pH-nya 5,21 dan 5,23 termasuk dalam kriteria masam. Selanjutnya, C organik pada kedalaman 0 sampai 30 dan pada kedalaman 30 sampai 60 cm,
Jumlah C organiknya ialah 54,52 dan 55,97 dengan kriteria sangat tinggi. Kemudian pada SPT 4, jumlah C organik pada kedalaman 0 sampai 30 adalah 13,34 dan pada kedalaman 30 sampai 60 cm jumlah C organiknya adalah 11,31 dengan kriteria sangat tinggi. Kemudian pada SPT 6, jumlah C organik pada kedalaman 0 sampai 30 cm ialah 1,74 serta pada kedalaman 30 sampai 60 cm adalah 1,45 dengan kriteria rendah. Kemudian N total pada kedalaman 0 sampai 30 SPT 1 jumlah N totalnya adalah 1,55 serta pada kedalaman 30 sampai 60 cm jumlah N total pada SPT 1 adalah 1,58 dengan kriteria sangat tinggi. Kemudian pada SPT 4 N totalnya adalah pada kedalaman 0 sampai 30 adalah 0,75 dan pada kedalaman 30 sampai 60 cm ialah 0,78 dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi. Kemudian pada SPT 6 jumlah N totalnya pada kedalaman 0 sampai 30 adalah 0,15 dan pada kedalaman 30 sampai 60 cm jumlah N total pada SPT 6 pada kedalaman 30 sampai 60 adalah 0,12 dengan kriteria rendah. Kemudian P2O5 pada SPT 1 dengan kedalaman 0 sampai 30 jumlahnya adalah 21,2 dan pada kedalaman 30 sampai 60 cm P205 jumlahnya 7,35 dengan kriteria rendah dan sangat rendah. Kemudian pada SPT 4 pada kedalaman 0 sampai 30 P205 14,33 dan pada kedalaman 30 sampai 60 cm adalah 8,59 dengan kriteria rendah dan sangat rendah. Kemudian pada SPT 6 pada kedalaman 0 sampai 30 cm P205 nya adalah 15,33 dan pada kedalaman 30 sampai 60 cm adalah 6,80 dengan kriteria rendah dan sangat rendah. Kemudian KDD SPT 1 pada kedalaman 0 sampai 30 adalah 0,84 dengan kriteria tinggi serta pada kedalaman 30 sampai 60 cm adalah 0,22 dengan kriteria sangat tinggi. Pada SPT 4 pada kedalaman 0,30 adalah 0,54 serta pada kedalaman 30 sampai 60 cm adalah 0,46 dengan kriteria sedang. Sedangkan pada SPT 6 pada kedalaman 0 sampai 30 cm adalah 0,39. Sedangkan pada kedalaman 30 sampai 60 cm adalah 0,21 dengan kriteria rendah dan sedang. Selanjutnya adalah NADD pada SPT 1 dan pada kedalaman 0 sampai 30 cm adalah 1,54 dengan kriteria sangat tinggi. Kemudian pada kedalaman 30 sampai 60 cm dengan jumlah 2,23 dengan kriteria sangat tinggi. Selanjutnya adalah SPT 4. NADD pada SPT 4 adalah pada kedalaman 0 sampai 30 cm adalah 1,1. Kemudian pada kedalaman 30 sampai 60 cm adalah 0,83 dengan kriteria sangat tinggi dan tinggi. Selanjutnya adalah SPT 6 pada kedalaman 0 sampai 30 cm adalah 0,73 dengan kriteria tinggi. Kemudian NADD pada kedalaman 30 sampai 60 cm pada SPT 6 adalah
0,39 dengan kriteria rendah. Kemudian CADD. CADD pada SPT1 dan pada kedalaman 0 sampai 30 cm adalah 2,23 dengan kriteria rendah. Kemudian pada kedalaman 30 sampai 60 cm adalah 2,48 dengan kriteria rendah. Kemudian CADD pada SPT4 pada kedalaman 0 sampai 30 adalah 1,6 dengan kriteria sangat rendah. Lalu pada kedalaman 30 sampai 60 cm jumlah CADD-nya adalah 1,5 dengan kriteria sangat rendah. Kemudian CADD pada SPT6 pada kedalaman 0 sampai 30 cm adalah 0,81 dengan kriteria sangat rendah. Kemudian pada kedalaman 30 sampai 60 cm CADD pada SPT6 adalah 0,74 dengan kriteria sangat rendah. Kemudian MGDD pada SPT1 dengan kedalaman 0 sampai 30 adalah 1,13 dengan kriteria sedang. Lalu pada kedalaman 30 sampai 60 cm adalah 1,12 dengan kriteria sedang juga. Kemudian SPT4 pada kedalaman 0 sampai 30 cm adalah 0,52 dengan kriteria sedang. Kemudian pada kedalaman 30 sampai 60 cm 0,49 dengan kriteria rendah. Kemudian SPT6 MGDD pada SPT6 dengan kedalaman 0 sampai 30 cm adalah 0,36 dengan kriteria sangat rendah. Lalu pada kedalaman 30 sampai 60 cm MGDD pada SPT6 adalah 0,33 dengan kriteria rendah. Selanjutnya, ketika pada SPT1 dengan kedalaman 0 sampai 30 adalah 134,8 dengan kriteria sangat tinggi. Kemudian pada kedalaman 30 sampai 60 cm adalah 160,96 dengan kriteria sangat tinggi. Selanjutnya, ketika pada SPT4 adalah dengan kedalaman 0 sampai 30 cm adalah 35,40 dengan kriteria tinggi. Kemudian pada kedalaman 30 sampai 60 cm adalah 29,9 dengan kriteria tinggi. Selanjutnya, ketika pada SPT6 pada kedalaman 0 sampai 30 cm adalah 12,91 dengan kriteria rendah. Kemudian pada kedalaman 30 sampai 60 cm adalah 11,84 dengan kriteria rendah. Yang terakhir adalah KB. KB pada SPT1 dengan kedalaman 0 sampai 30 cm adalah 4,36 dengan kriteria sangat rendah. Lalu pada kedalaman 30 sampai 60 cm KB-nya adalah 4,38 dengan kriteria sangat rendah. Selanjutnya KB pada SPT4 pada kedalaman 0 sampai 30 cm adalah 8,84 dengan kriteria sangat rendah. Kemudian pada kedalaman 30 sampai 60 cm jumlah KB pada SPT4 adalah 9,73 dengan kriteria sangat rendah. Kemudian kejenuhan basah pada SPT6 pada kedalaman 0 sampai 30 cm adalah 17,74 dengan kriteria sangat rendah. Kemudian pada kedalaman 30 sampai 60 cm adalah 14,1 dengan kriteria sangat rendah. Kemudian soal nomor 4. Metode evaluasi apa yang sesuai untuk data yang disajikan tersebut? Berdasarkan data yang telah disediakan, salah satu metode evaluasi yang cocok untuk digunakan adalah metode evaluasi tidak langsung, yang dimana metode ini bisa kita dapatkan dari hasil penelitian yang terdahulu maupun hasil penelitian yang ada sekarang. Kemudian metode ini juga bisa kita dapatkan dari hasil pengamatan di lapangan, serta data ini juga bisa kita dapatkan dari hasil analisis pengukuran di laboratorium. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Kelas kesesuaian lahan aktual dan faktor pembatasnya berdasarkan lampiran 2 dan 3.
Pertama adalah kesesuaian lahan aktual untuk tanaman jagung. Untuk temperatur, baik SPT1, SPT4, dan SPT6 sudah sangat sesuai dengan rata-rata tahunan adalah 26 derajat Celcius. Kemudian ketersediaan air, rata-rata curah hujan adalah 2.973 dan kelembapan adalah 87. Baik itu SPT1, SPT4, dan SPT6. Untuk kelas kesesuaian lahannya sudah sangat sesuai. Kemudian media perakaran, drainase tanah, keterangannya agak baik. Untuk SPT1 sudah sangat sesuai. Untuk SPT4, untuk drainase tanahnya terhambat, sudah cukup sesuai. Kemudian SPT6 juga agak cepat, tapi masuk ke dalam kelas cukup sesuai. Selanjutnya adalah retensi hara, ketika tanah, kejenuhan basah, pH tanah, serta C organik. Untuk SPT1, ketika tanahnya adalah 134,8, sudah cukup sesuai, sudah sangat sesuai. Kejenuhan basah 4,36, pH tanah 4,36, C organik 54,52. Untuk SPT4, ketika tanahnya adalah 35,40, sudah sesuai, sudah sangat sesuai. Jenuhan basahnya 8,84, sudah sesuai. Kesesuaian lahannya sudah sesuai. Untuk pH tanahnya adalah 4,45, juga sudah sesuai. Kemudian untuk C organiknya adalah 11,34, masuk ke dalam kelas kesesuaian lahan yang sudah sangat sesuai. Kemudian untuk SPT6, ketika tanahnya adalah 12,91, masuk dalam kelas kesesuaian lahan yang sudah sangat sesuai. Kejenuhan basahnya adalah 17,74%, masuk ke dalam kelas kesesuaian lahan yang sudah sesuai. Kemudian pH tanah adalah 5,21, serta C organik 1,74, sudah masuk ke dalam kelas kesesuaian lahan yang sudah sangat sesuai. Selanjutnya adalah toksisitas, di mana ada soliditas, alkalinitas. Untuk SPT1, SPT4, dan SPT6 sudah masuk kelas kesesuaian lahan yang sudah sangat sesuai. Kemudian ketersediaan hara in total, untuk SPT1 ada 1,55, SPT4 0,75, SPT6-nya adalah 0,15. Selanjutnya adalah kelas kesesuaian lahan aktual untuk tanaman durian. Untuk temperatur sudah sangat sesuai, ketersediaan air sudah sangat sesuai, kemudian ketersediaan oksigen, drainase untuk SPT1 sudah sangat sesuai, SPT4 sesuai, dan SPT3 juga sesuai. Kemudian retensi hara untuk SPT1, ketika lihat sudah sangat sesuai, kejenuhan basahnya sudah sesuai, pH H2O-nya sudah sesuai, C organiknya sudah sangat sesuai. Untuk SPT4, ketika lihatnya adalah 29,9, sudah sangat sesuai. Kejenuhan basah 9,73%, sudah sesuai. Kemudian pH H2O adalah 4,48, sudah sesuai, dan C organiknya adalah 11,31, sudah sangat sesuai. Kemudian SPT6, ketika lihatnya adalah 11,84, sudah cukup sesuai. Kejenuhan basah 14,1%, sudah sesuai. pH H2O dengan jumlah 5,23, masuk kelas kesesuaian lahan yang sudah sangat sesuai. C organiknya 1,45, sudah sangat sesuai. Untuk solidisitas sudah sangat sesuai, alkalinitasnya sudah sangat sesuai.
Kemudian yang terakhir adalah lahan aktual untuk tanaman padi. Untuk temperatur sudah sangat sesuai. Ketersediaan air baik itu bulan kering, curah hujan tahunan, dan kelembapan sudah sangat sesuai. Untuk media perakaran, untuk SPT 1 sudah sangat sesuai untuk drainasenya. Untuk SPT 4 dan 6 sudah cukup sesuai. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Tentukan kesesuaian lahan potensial dan input apa saja yang perlu diberikan dalam menaikkan kelas kesesuaian lahan. Pertama adalah lahan potensial untuk tanaman jagung. Di sini untuk temperatur rata-rata per tahunnya untuk lahan aktual sudah sangat sesuai, serta lahan potensial juga sudah sangat sesuai. Kemudian untuk ketersediaan airnya, baik itu rata-rata curah hujan serta kelembapannya sudah sangat sesuai baik itu lahan aktual maupun lahan potensial. Kemudian untuk perakaran drainase tanah, SPT 1 pada lahan aktual sudah sangat sesuai. Kemudian SPT 4 dan SPT 6 pada lahan aktual sudah cukup sesuai. Kemudian drainase SPT 1 pada lahan potensial, baik SPT 1 sampai SPT 6 untuk lahan potensial sudah sangat sesuai. Kemudian untuk jenis usaha perbaikannya adalah dengan melakukan pembuatan saluran drainase. Kemudian retensi hara, ketinggian tanah, kejenuhan basah, pH tanah, serta cairan organiknya. Jenis usaha perbaikannya adalah dengan melakukan pengapuran serta penambahan bahan organik. Kemudian toksisitas, untuk sodisitas atau alkalinitas untuk lahan aktual SPT 1 sampai SPT 6 maupun lahan aktual SPT 1 sampai SPT 6 nya sudah sangat sesuai. Kemudian untuk ketersediaan hara yang total untuk lahan aktual SPT 1 dan SPT 4 sudah sangat sesuai. Kemudian untuk SPT 6 nya sudah cukup sesuai. Lalu untuk lahan aktual SPT 1 sampai SPT 6 sudah sangat sesuai. Untuk jenis usaha perbaikannya adalah dengan melakukan pemupukan. Selanjutnya adalah kesesuaian lahan potensial untuk tanaman durian. Untuk temperaturnya, baik itu lahan aktual maupun lahan potensial, baik dari SPT 1 sampai SPT 6 nya sudah sangat sesuai. Kemudian untuk ketersediaan air, baik itu ketersediaan curah hujan serta kelembapan, di lahan aktual SPT 1 sampai SPT 6 nya sudah sangat sesuai. Untuk lahan potensial juga begitu, sudah cukup sangat sesuai. Kemudian jenis usaha perbaikannya adalah dengan melakukan pembuatan saluran drainase. Selanjutnya ada retensi hara, KTK, kejenuhan basah, pH H2O, C dan C organik. Untuk lahan aktual SPT 1 dan SPT 4 untuk KTK lihatnya sudah sangat sesuai, sedangkan untuk SPT 6 nya sudah cukup sesuai. Untuk lahan potensial juga sudah sangat sesuai. Kemudian untuk kejenuhan basahnya SPT 1 pada lahan aktual sudah sesuai, SPT 4 dan SPT 6 nya juga sudah sesuai. Kemudian untuk lahan aktual, untuk lahan potensial, kejenuhan basahnya sudah sangat sesuai, baik SPT 1 sampai SPT 6. Selanjutnya ada pH H2O untuk SPT 1 dan SPT 4 pada lahan aktual sudah sesuai, sedangkan untuk SPT 6 nya sudah sangat sesuai. Kemudian untuk lahan potensial, pH H2O nya baik SPT 1 maupun SPT 6 sudah sangat sesuai. Dan yang terakhir adalah C organik. Untuk SPT 1 sampai SPT 6 di lahan aktual sudah sangat sesuai, dan lahan potensial juga sudah sangat sesuai. Kemudian untuk jenis usaha perbaikannya adalah dengan melakukan pengapuran serta penambahan bahan organik. Kemudian untuk kesesuaian lahan potensial untuk tanaman padi juga tidak berbeda jauh dengan lahan tanaman sebelumnya dengan temperatur yang rata-rata tahunannya sudah sangat sesuai.
Kemudian untuk ketersediaan haranya sudah sangat sesuai. Untuk media perakaran, saluran drainase tanahnya untuk SPT 1 lahan aktual sudah sangat sesuai, SPT 4 sampai SPT 6 nya sudah cukup sesuai. Kemudian untuk lahan potensial, baik SPT 1 sampai SPT 6 untuk daerah drainase tanahnya sudah sangat sesuai, dan jenis usaha perbaikannya adalah dengan melakukan pembuatan saluran drainase. Selanjutnya adalah retensi hara, ketika tanah, kejenuhan basah, pH tanah, serta C organiknya. Untuk ketika tanah, lahan aktual SPT 1 sampai SPT 6 sudah sangat sesuai. Kemudian untuk lahan potensialnya juga begitu, sudah sangat sesuai. Selanjutnya adalah kejenuhan basah. Untuk lahan aktual SPT 1 sampai SPT 6 nya sudah sesuai. Kemudian untuk lahan potensialnya sudah sangat sesuai. Kemudian pH tanah pada lahan aktual SPT 1 dan SPT 4 sudah sesuai, dan SPT 6 nya sudah sangat sesuai. Kemudian pH tanah untuk lahan potensial SPT 1 sampai SPT 6 nya sudah sangat sesuai. Terakhir adalah C organik. Untuk lahan aktual SPT 1 sampai SPT 6 sudah sangat sesuai. Lahan potensial juga begitu, untuk SPT 1 sampai SPT 6 C organiknya sudah sangat sesuai. Kemudian jenis usaha perbaikannya yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengemburan serta penambahan bahan organik pada tanah. Ini adalah soal nomor 7. Jika data-data lahan tersebut digunakan untuk klasifikasi kemampuan lahan, sebutkan data apa saja yang dapat digunakan. Untuk data yang dapat digunakan untuk klasifikasi kemampuan lahan diantaranya adalah: pertama, data lereng permukaan, data tingkat erosi, data mengenai kedalaman tanah, data tekstur, dan data drainase. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 8, tentukan kelas kemampuan lahan pada masing-masing SPT tersebut berdasarkan data-data yang telah ditentukan pada nomor 7. Untuk karakteristik lahannya tadi sudah disebutkan. Pertama ada lereng permukaan. Untuk SPT 1 kurang dari 3% masuk dalam kelas A. Kemudian untuk SPT 4 dan SPT 6 juga kurang dari 3% dan masuk dalam kelas A. Kemudian ada tingkat erosi. Tingkat erosi pada SPT 1 tidak ada erosi, SPT 4 juga tidak ada erosi, SPT 6 juga tidak ada erosi. Kemudian ada kedalaman tanah. Kedalaman tanah pada SPT 1 adalah lebih dari 120 cm. Untuk SPT 6 adalah 64 cm. SPT 6 adalah lebih dari 120 cm. Kemudian untuk tekstur, SPT 1 tidak ada, SPT 4 lempung berdebu, SPT 6 pasir berlempung. Kemudian yang terakhir adalah drainase. Drainase pada SPT 1 adalah agak baik, SPT 4 untuk drainasenya terhambat, dan SPT 6 untuk drainasenya agak cepat. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.